Oke, selamat malam sahabatku. Kali ini saya ada di Taman Pagerwojo. Tamannya asik sebenarnya buat main-mainan, buat mungkin sekeluarga mau jalan-jalan di sini. Ada ayunannya, ada tempat muter-muter, ada untuk panjat juga ada ya. Lanjut kawan. Nah, malam ini saya akan bercerita kawan. Barangkali cerita saya ini bisa menginspirasi kawan-kawan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada 2 teman kawan. Ini saya sebagai contoh saja ya, mengambil pelajaran dari teman saya ini. Yang pertama itu teman saya itu punya karir yang mentereng kawan. Ya bisa dibilang sukses lah. Dari segi ekonomi, wow, magic lah. Mobil ada, istri juga ada, keluarga ada, rumah juga ada, kehidupan sehari-hari lebih dari cukup. Ya. Yang kedua teman saya ini hidupnya pas-pasan kawan. Ya pas lah untuk keseharian. Mungkin kerja serabutan lah, ya kerja swasta lah gitulah. Ya nggak terlalu mewah kawan, mobil nggak ada, rumah masih ngontrak. Ya, saya ingin mencoba istilahnya mencoba untuk mengambil pelajaran dari kedua teman saya ini. Tentunya dengan berdasar keyakinan kita ya, sebagai saya pemeluk agama Islam. Jadi saya tentunya harus melihat dari berbagai aspek, terutama dari ilmu hidup beragama. Kadang kita melihat kawan, ketika seseorang mempunyai karir, seseorang yang mempunyai kerjaan bagus, seseorang mempunyai mobil yang mewah, rumah yang gedong, itu terlihat wah ini orang ini sukses, ini orang ini berprestasi lah, istilahnya seperti itu. Nah, namun perlu diingat kawan, kalau kita merujuk pada agama kita, agama Islam, sebenarnya itu kaya miskin, punya jabatan atau tidak, itu nilainya sama sebetulnya. Nah, sebagai contoh gini, ketika seseorang mempunyai jabatan tinggi lah istilahnya, karir yang mentereng apapun itu, nah pasti ada pertanggungjawabannya dong, karena itu kan fasilitas dunia. Dia punya jabatan bagus, otomatis keuangan bagus. Nah, fasilitas yang dipakai di dunia juga bagus, iya kan? Dia mau makan apapun itu dia bisa tercukupi dan bisa tercapai ya. Mau makan di restoran harga 150.000, harga 200.000 bisa. Dia mau pakai baju yang branded bisa. Dia mau beli kendaraan, mau beli mobil-mobil mewah, Alphard, Expander ataupun yang lainnya bisa dia. Nah, tapi perlu diketahui kawan, semua itu pasti ada hisapnya kawan, jangan sampai lupa itu, ya kan? Berapa persen harta kita harus kita sisihkan untuk anak yatim, fakir miskin,
dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, balik lagi yang teman saya yang kedua, beda kasusnya. Teman saya yang kedua ini kan karena beliau ekonomi pas-pasan, ya kan, bahkan untuk kehidupan sehari-hari ya pas, dia nggak bisa sesuatu yang lebih. Nah, makan dia mungkin hanya 20.000, 15.000 lah, 10.000 lah ya, makan yang di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, mungkin baju juga ya nggak mampu lah beli branded, baju di pasar-pasar itu, apalagi kendaraan mewah. Rumah aja masih kontrak. Nah, fasilitas yang dipakai kan di dunia kan sedikit kawan, iya kan, dia terbatas lah istilahnya. Mungkin dari situ dia tidak ada hisap, dari situ ya tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan lah. Dan kesimpulannya adalah mengapa saya bilang kaya miskin itu sama. Samanya seperti ini. Ketika seseorang yang ditakdirkan Allah menjadi seorang yang kaya, menjadi seorang yang sukses, memang tidak semua itu tidak terlepas dari usaha masing-masing ya. Akan tetapi dengan kesuksesannya itu orang tersebut juga akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia udah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang dermawan? Yang kedua, ketika kita ditakdirkan menjadi orang miskin, orang yang tidak punya, kita akan diuji dengan keikhlasan kita, kesabaran kita. Apakah kita sabar? Apakah kita ikhlas menjalankan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Tergantung pilihannya ada di kawan-kawan semua. Ya, barangkali bisa ketika kita di posisi yang sederhana, kita mampu ikhlas, kita mau bersabar, tetap berpegang pada ajaran agama kita, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita diangkat derajat kita menjadi orang yang sukses, yang kaya, jangan sampai kita menyanyiakan peluang tersebut kawan. Kita harus tetap melihat ke bawah. Barangkali ada uang yang disisihkan buat Jumat berkah, ngasih uang makan di jalan, buat nyumbang anak-anak yatim, itu harus kawan. Apalagi kalau mungkin ada teman kita yang lagi kesusahan lah, kita jangan sampai melalaikan hal tersebut, karena itu semua itu adalah bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke kawan, cukup sekian kawan perbincangan kita. Semoga sahabat-sahabat hijrahku hari ini diberkati dan diberkahi dan selalu mendapatkan limpah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga teman-teman yang hari ini masih di jalan yang salah, semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berhenti dan hijrah. Oke, kawan, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.